Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-17 yang berkata demikian, tetaplah berdoa. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, berdoa ialah permohonan, harapan, permintaan atau pujian kepada Tuhan. Bagi orang Kristen, doa merupakan nafas hidup. Jika diibaratkan tanpa bernafas, manusia akan mati. Begitu pula sebagai orang percaya, kita harus terus berdoa agar rohani kita tetap hidup. Doa merupakan hak istimewa yang diberikan Tuhan bagi orang percaya untuk berkomunikasi, berbicara, atau bersekutu dengan Tuhan. Saat kita menundukkan kepala, merendahkan diri, berserah, kita menyatu dalam hadirat Tuhan. Kita membawa segala apa yang kita rasakan dan inginkan ke dalam hadirat Tuhan. Apabila Dia berkenan, Dia akan menjawab segala keluhan dan permohonan yang kita sampaikan sesuai kehendak-Nya. Perlu dipahami bahwa apa yang Tuhan berikan pastinya rancangan-Nya yang terbaik bagi kita. Berdoa merupakan tindakan yang tidak boleh disepelekan, karena doa memiliki kekuatan luar biasa dan tak terukur dalam kehidupan seseorang. Ayat renungan kita mengatakan, tetaplah berdoa. Suatu perintah yang sangat penting dalam kehidupan kita untuk selalu tetap berdoa, karena doa mengandung kuasa yang dahsyat dalam kehidupan kita orang percaya. Apa yang kita dapatkan dengan tetap berdoa? Yang pertama, dengan berdoa, kita dimampukan mengatasi kekhawatiran dan kegelisahan. Filipi pasal 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada saat kita merasa takut dan khawatir, bahkan seakan-akan kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Tetapi Tuhan Yesus telah memberikan kita hak istimewa untuk berdoa kepadanya supaya kita bisa tenang. Tuhan Yesus berjanji dengan berdoa, Dia akan memberikan damai sejahtera, supaya kita bisa mengatasi rasa khawatir, berpikir dengan jernih, dan tetap stabil secara emosi. Yang kedua, dengan berdoa, pencobaan dikalahkan. Kita mungkin sering jatuh dalam pencobaan atau pergumulan dalam hidup kita, karena kita lebih mengikuti keinginan daging kita yang lemah daripada keinginan roh. Seringkali kita sudah berkomitmen dengan Tuhan untuk meninggalkan dosa atau kebiasaan buruk kita,
Tapi karena begitu banyak cobaan dan godaan dari si jahat, terkadang kita malah kembali lagi jatuh di dalamnya. Manusia memang gampang sekali untuk jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk selalu berdoa dan berjaga-jaga, supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan, karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yang ketiga, dengan berdoa, kita mendapat penghiburan. Mungkin di antara kita ada yang sedang stres berat, bahkan mungkin mengalami keadaan yang menyedihkan atau mengancam kehidupan, baik masalah keluarga, persahabatan, dan pendidikan, atau pekerjaan. Tuhan menghendaki kita untuk berdoa kepada Allah segala penghiburan. Alkitab berkata bahwa Ia menghibur kami dalam semua kesengsaraan kami. Kata penghiburan memiliki makna penguatan batin. Jadi, penghiburan sejati yang Tuhan berikan ialah kekuatan secara batiniah dalam menghadapi cobaan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, berapa banyak di antara kita yang masih menyepelekan doa, menganggap doa itu hal yang membosankan, karena kita hanya menutup mata, melipat tangan, menundukkan kepala, lalu berbicara. Tetapi ketahuilah bahwa berdoa memiliki kekuatan dahsyat yang mampu membuat kita merasakan damai sejahtera dan merasakan kuasa Tuhan yang dahsyat bekerja dalam hidup kita. Oleh sebab itu, tetaplah berdoa, karena mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi apapun. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, berdoa bukan hanya soal meminta sesuatu dari Tuhan, tetapi tentang menjalin hubungan yang intim dan mendalam dengan Sang Pencipta. Dalam dunia yang begitu sibuk dan penuh dengan distraksi, kita seringkali lupa bahwa Tuhan rindu untuk berbicara dengan kita. Banyak orang merasa jauh dari Tuhan, padahal bukan karena Tuhan yang menjauh, melainkan karena kita jarang datang kepadanya. Doa adalah jalan pulang bagi jiwa yang haus dan lelah, tempat di mana kita bisa meletakkan seluruh beban kita dan merasakan pelukan kasih Bapa. Ketika kita berseru dalam kesesakan, menangis dalam kekalahan, atau sekedar bersyukur atas hari yang baru, doa menjadi jembatan antara bumi dan sorga. Doa mengubah hati kita, bukan hanya situasi kita. Doa membentuk karakter kita, memperkuat iman kita, dan menuntun kita untuk melihat dunia dari sudut pandang Tuhan. Maka dari itu, jangan menunggu sampai masalah datang untuk berdoa, tetapi biasakan diri untuk hidup dalam doa setiap hari, setiap waktu, dan dalam segala keadaan. Sebab doa adalah tempat kita mengenal lebih dalam siapa Tuhan itu dan siapa kita di hadapannya. Lebih dari sekedar rutinitas, doa adalah nafas iman kita. Ketika kita berdoa, kita sedang menghidupkan kembali pengharapan dalam hati yang letih dan mengalirkan kekuatan baru untuk menghadapi kehidupan. Kita sering lupa bahwa dunia ini bukanlah rumah akhir kita, dan doa menolong kita untuk selalu terhubung kepada realitas surgawi. Kita mungkin merasa doa tidak langsung dijawab, tetapi Tuhan tidak pernah mengabaikan satupun kata yang keluar dari hati yang tulus. Ia tahu kapan saat terbaik untuk menjawab, dan Ia tahu bagaimana cara terbaik untuk menjawab. Bahkan ketika tidak ada jawaban, sebenarnya doa itu sendiri telah membentuk kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih kuat, dan mengenal Tuhan. Karena itu, marilah kita membangun hidup doa yang konsisten dan tidak tergantung pada suasana hati atau situasi yang sedang kita alami. Dalam suka maupun duka, dalam keberhasilan maupun kegagalan, tetaplah berdoa. Sebab dalam doa, kita tidak hanya menemukan solusi, tapi kita menemukan Tuhan. Dan ketika kita menemukan Tuhan, kita menemukan segalanya. Jadi, jangan pernah menganggap doa sebagai hal yang sepele, karena doa adalah kekuatan kita untuk terus berjalan dalam terang kasih dan rencana Tuhan yang sempurna. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kudus dan kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami akan pentingnya hidup dalam doa. Ajarkan kami untuk tidak bersandar pada kekuatan sendiri, tetapi berserah penuh dalam hadirat-Mu lewat doa setiap waktu. Bangunkan semangat kami untuk semakin haus dan rindu berbicara dengan Engkau, bukan hanya saat susah, tapi juga dalam setiap momen hidup kami. Kuatkan kami agar tidak jemu berdoa, dan mampukan kami untuk terus berjaga-jaga, agar tidak jatuh dalam pencobaan. Biarlah melalui doa, kami semakin mengenal kehendak-Mu, menerima damai sejahtera-Mu, dan mengalami kuasa-Mu yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu Tuhan, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan beri jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.